Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله, wabil khusus qiyadah kita Ustaz Ahmad Syekhu dan para qiyadah yang lain, para pengurus jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita ingin mentadabburi, mengambil pelajaran dari surat atau dari ayat dalam satu surat yang sering kita baca, yang sering kita dengar, yaitu terkait dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita ingin dicintai oleh Allah. Cinta Allah adalah satu impian terbesar kita. Kita ingin dicintai oleh Allah. Kalau mengaku cinta kepada Allah, barangkali kita semuanya mengaku cinta kepada Allah. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang siapa-siapa orang yang dicintai oleh Allah. Allah yuhibbul muhsinin, Allah yuhibbul muttaqin, Allah yuhibbus sabirin. Tapi ada satu ayat yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai renungan pada siang hari ini, yaitu dalam surat As-Saff ayat yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus, bahwa di antara mereka yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang punya karakter sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama disebutkan oleh Allah adalah yuqatilun. Allah mencintai, Allah senang kepada mereka yang berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyenangi mereka yang mau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebut al-qital sebagai puncak dari bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum itu ada berbagai bentuk jihad yang lainnya yang bisa kita lakukan. Ada jihadun nafas. Bagaimana kita berjuang untuk mengalahkan nafsu kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Bahwa yang disebut dengan mujahid itu adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengendalikan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Karena setan itu adalah musuh kita. Sebagaimana disebutkan secara eksplisit oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Bahwa setan itu adalah musuh bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jihad, jihad bil mal, jihad dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan fikiran. Dan puncak dari jihad itu adalah jihad birruh, jihad dengan nyawa kita. Itulah yang disebut dengan qital. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senang. Allah taala cinta kepada orang yang siap untuk berjihad secara terus-menerus. Karena itu disebutkan dalam bentuk mudhari', present tense, bahwa perjuangan itu tidak boleh berhenti. Madal hayah, sepanjang hayat kita terus berjuang selama kita masih berada di dunia ini. Kita terus berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata qital atau kata jihad selalu disebutkan dengan kata fi sabilih atau fi sabilillah. Pada ayat ini fi sabilih. Kenapa demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selalu bahwa perjuangan itu harus di jalannya? Karena khawatir banyak orang yang menyimpang dalam perjuangan. Banyak yang menyimpang dalam orientasi. Betul dia berjuang secara kasat mata. Betul dia berjuang secara zahir dalam pandangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu niat kita. Allah Subhanahu wa taala tahu orientasi kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui motif-motif kita. Karena itu harus kita pastikan bahwa perjuangan kita benar-benar fisabilih. Adalah dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Niat ini yang harus kita pastikan baik dan benar. Sebab ketika kita salah memasang niat, maka ketika itulah amal dan aktivitas kita sehebat apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita memasang niat dengan baik, dengan benar, sungguh-sungguh kita ingin memperjuangkan agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, maka pada saat itulah insyaallah Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangannya kepada kita. Tentu kita masih ingat ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berjuang karena fanatisme kesukuan, kabilah. Ada yang berjuang karena dendam kesumat, ingin melakukan pembalasan. Ada juga yang berjuang dengan motif-motif yang lain. Maka semua ini bukanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang berjuang, man qatala litakun kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang disebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir betul ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nanti ada 3 kelompok, 3 golongan manusia yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang secara zahir
dia berjuang di jalan Allah. Secara zahir dalam pandangan manusia, dia berjuang di jalan Allah. Dia mati di jalan Allah. Dalam pandangan dan penilaian manusia, dia gugur sebagai syahid. Tapi ternyata Allah bongkar motifnya. Allah bongkar niatnya di hadapan banyak manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada orang tersebut. Ketika ditanya dan orang itu mengaku bahwa dia berjuang untuk mendapatkan syahid di jalan Allah, Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, engkau melakukan perjuangan itu untuk disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Waqad qil, dan itu telah engkau dapatkan di dunia. Akhirnya orang itu diseret masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sangat penting kita memastikan setiap langkah kita, setiap aktivitas kita betul-betul fi sabilih. Bahwa kita berjuang untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi yang terbaik, balasan yang terbaik pada kita semuanya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Bahkan tidak hanya itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan saffa. Yuqatiluna fi sabilihi saffa. Bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalannya dalam kondisi barisan yang rapi. Saffa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita berjuang secara berjamaah. Kita tidak berjuang sendiri-sendiri. Kita tidak berjuang nafsi-nafsi. Kita tidak berjuang secara individual. Tetapi kita berjuang dalam suasana berjamaah. Dan ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan itu hendaknya dilakukan secara berjamaah. Dan ruhul jamaah, spirit berjamaah inilah yang selalu ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu spirit berjamaah ini dijaga. Ditanamkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ingin umat ini menjadi umat yang berjamaah. Umat yang bekerja sama. Umat yang bersatu. Dan ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat misalnya dalam salat, Allah Ta'ala menyuruh kita salat secara berjamaah. Dan nilai dari salat berjamaah beda dengan salat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ketika kita berpuasa dalam kondisi berjamaah sama-sama di bulan Ramadan, kita laksanakan. Ini lagi-lagi untuk memberikan spirit bahwa kita adalah satu jamaah, satu umat. Dan ketika kita melakukan ibadah haji juga demikian, termasuk ketika melakukan zakat. Ruhul jamaah ini yang harus terus kita tanamkan, termasuk ketika kita salat. Kita mengatakan dalam salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, walaupun sendirian. Kita tidak mengatakan iyyaka a'bud, karena di dalam surat Al-Fatihah itu kita diajarkan bahwa kita hidup dalam satu bagian jamaah. Dan ini yang harus terus kita tanamkan. Allah senang kalau kita berjuang dalam satu barisan, dalam satu jamaah, tidak berjuang sendiri-sendiri, tapi berjuang dalam satu jamaah. Dan bukan hanya sekedar jamaah, tapi jamaah yang rapi, jamaah yang teratur, jamaah yang terkoordinir dengan baik, yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan gambaran shaf. Sebagaimana kita salat tadi, kita berada dalam satu barisan yang rapi, yang teratur. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Artinya apa? Kita bukan kerumunan, ya. Kita bukan kerumunan, bukan hanya rame-rame kita berjuang, tapi perjuangan itu dilakukan secara teratur, secara rapi. Innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan atqanah. Allah Ta'ala senang kalau kita melakukan sesuatu, dilakukan sesuatu itu dengan rapi, dengan teratur. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu,
Allah Ta'ala mengatakan ka'annahum bunyanun marsus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia seperti bangunan yang kokoh. Itulah gambaran yang diinginkan oleh Allah dari umat ini. Perjuangan umat ini harus dalam satu kesatuan yang solid, yang rapi, yang kokoh, saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Kita ingat pada apa yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menggambarkan orang-orang yang beriman. Kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Sampai Nabi memperlihatkan jari jemarinya, memasukkan jari jemarinya, menggambarkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin melihat umat ini solid, umat ini tidak bercerai-berai. Apalagi kita yang berjuang dalam satu jamaah harus menjadi umat yang solid. Harus ada solidaritas yang tinggi di antara kita, dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Ka'annahum bunyanun marsus. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan mathalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Kita ini diumpamakan seperti satu tubuh. Jadi kalau ada bagian tubuh yang sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakitnya. Itulah umat Islam yang diinginkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saling menguatkan, kita saling mendukung, kita saling melengkapi, kita saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan saudara kita, bukan saling mengalahkan. Suasana yang harus dibangun adalah suasana ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan suasana bersaing secara tidak sehat. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ingin agar kita selalu mengembangkan sikap kebersamaan, soliditas di antara kita. Ruhul mahabbah, perasaan cinta kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itulah yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah atau la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Karena tiket untuk masuk surga itu adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi melanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling mencintai. Kita lihat dan kita evaluasi diri kita, bagaimana kita bisa mencintai saudara-saudara kita. Kalau kita mencintai saudara kita dengan baik, dengan sempurna, dengan bagus, sejauh mana cinta kita kepada saudara kita, sejauh itu pula kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah fillah rahimakumullah yang menjadikan kita harus mengevaluasi diri kita. Kalau kita dicintai oleh Allah karena kita berjuang semata-mata demi untuk mengharapkan ridha dari Allah, yuqatiluna fi sabili saffa, dalam satu barisan yang rapi, yang teratur, ka'annahum bunyanun marsus, maka ini adalah satu poin bekal kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi kalau kita bercerai-berai, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kalian akan gagal dan kalian akan kehilangan kekuatan. Mudah-mudahan kita semuanya disatukan oleh Allah dalam satu visi dan misi yang sama. Orientasi kita adalah ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah rahimakumullah sedikit yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita akhiri pertemuan dan majlis kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.